Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya, khususnya pada bulan Ramadan ini. Nikmatnya anugerah, terus taufik dari Allah, inayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Sayyidina wa Maulana Nabil Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di dunia maupun di akhirat. Kalau bukan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kita tidak akan bisa hidup, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa berpuasa, kita tidak bisa berbuka, kita tidak bisa sahur, bahkan kita tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Berkat nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa merasakan semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan berbagi bersama terkait yaitu doa-doa atau bisa disebut sebagai zikir yang kita ucapkan selama bulan Ramadan. Sebelumnya izinkan saya untuk bercerita terkait zikir ini, yang salah satunya adalah zikir istighfar. Ada kisah yang sangat menarik sekali yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran, ibrahnya, dan bahkan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Istighfar ini dikisahkan ada seorang ulama besar pada masanya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i. Di akhir hayatnya, Imam Ahmad bin Hanbal ini ada dorongan, ingin sekali untuk berpergi ke Basrah di suatu kota. Dan seketika tibanya Imam Ahmad bin Hanbal di Basrah ini, beliau ingin beristirahat. Istirahatlah Imam Ahmad bin Hanbal ini di masjid di Basrah. Istirahat beliau di masjid. Dan ketika sudah waktunya malam hari, beliau ingin istirahat di situ, ingin tidur di situ. Rupanya marbot masjid itu mendekati Imam Ahmad bin Hanbal, dan untuk melarangnya untuk tidur di situ, untuk istirahat di masjid tersebut. Jangan tidur di sini, jangan istirahat di sini. Pergilah, keluarlah. Dari marbot masjid tersebut bilang, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal keluar masjid, istirahat di teras masjid tersebut. Melihat Imam Ahmad bin Hanbal hanya istirahat, pergi, pindah sejenak di teras, bahkan tidak meninggalkan masjid.
Dilihat marbot masjid tersebut, langsung ditegurnya lagi. Tidak boleh untuk sholat di dalam masjid, tidak boleh untuk istirahat di dalam masjid, tidak boleh, bukan tidak boleh sholat, tapi tidak boleh untuk istirahat di situ. Tidak boleh istirahat di teras masjid. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu didorongnya supaya meninggalkan masjid tersebut. Padahal tidak tahu marbot masjid tersebut siapa beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar, seorang ahli fikih, seseorang ahli hadis pada zamannya. Beliau tidak tahu marbot masjid tersebut. Di samping masjid ada toko roti. Ada toko roti di situ. Rumah kecil lah, rumah kecil. Di situ ada toko roti di situ. Dilihat yang memiliki toko roti tersebut bahwasanya perilaku marbot masjid kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu mungkin agak sedikit mengelus dada ya, sampai didorong-dorong seperti itu, didorong-dorong, dipanggil, "Hai Syekh, ya Syekh, kesini ya Syekh." Bilanglah toko roti tersebut, tukang roti tersebut, "Silakan istirahat ya Syekh di tempat saya, tapi tempat saya tidak besar, tapi cukup untuk istirahat buat kamu tinggal di sini. Jikalau engkau ya Syekh berkenan bersedia." Dan Imam Ahmad bin Hanbal alhamdulillah bersyukur dikasih tempat untuk beristirahat. Istirahat di rumahnya, dan posisinya Imam Ahmad bin Hanbal di belakang tukang roti tersebut. Jadi melihatlah Imam Ahmad bin Hanbal kepada tukang roti tersebut. Dia lihat kok tukang roti ini dia mengadon roti, itu dia baca istighfar, kemudian dia memasukkan garam itu ke adonan tersebut itu dengan istighfar, memecahkan telur pun. Tukang roti ini dengan melafazkan astagfirullah, dengan beristighfar, astagfirullah. Berkesanlah dia hanya baru melihat tukang roti tersebut. Kemudian saking penasarannya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti tersebut, "Wahai tukang roti, iya Syekh, apa yang kamu amalkan ini dan dampaknya ini, apa yang telah kamu dapatkan daripada istighfar ini yang kau selalu dawamkan, yang terus menerus saya lihat engkau ucapkan?" Kemudian dijawab oleh tukang roti tersebut, "Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa, permintaan-permintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, kecuali cuma satu ya Syekh yang belum Allah kabulkan, doa saya ya Syekh." Apa itu? Saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar, yaitu bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika itu pula Imam Ahmad bin Hanbal itu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dan tukang roti tersebut langsung dicium tangannya, kemudian dipeluk erat. "Saya Imam Ahmad bin Hanbal." Masya Allah. Begitulah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasanya sekali hikmahnya di balik kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, khususnya di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mana pahala
yang Allah kasihkan kepada kita semuanya, khususnya umat muslim ini semuanya, Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Yang sunnah pahalanya seperti pahala wajib. Misalkan mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat atau 4 rakaat, itu pahalanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya itu seperti pahala wajib. Maka jangan sia-siakan, mumpung Allah masih kasih kita umur, jangan sampai kita menyia-nyiakan sampai akhir Ramadan yang akan kita hadapin. Nah, amalan apa saja yang harus kita kerjakan maupun yang kita wiridkan keseharian ini? Ada salah satu amalan atau beberapa, ada 3 amalan yang mana ini dari Rasulullah SAW dan Habib Kazim Ja'far As-Segaf bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengamalkan doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan juga kita nanti dijadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu layaknya seperti bayi yang baru lahir. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah jadikan kita seperti bayi yang baru lahir, itu senang sekali, bahagia sekali. Seluruh dosa-dosa kita baik zahir ya maupun secara batinah itu Allah bersihkan semuanya. Doanya apa? Zikirnya apa? Yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya azim ighfir adzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca zikir tersebut dalam keadaan apapun, dalam naik motor pun bisa kita baca itu astagfirullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ibu-ibu yang sedang memasak, atau abi umi, atau anaknya yang sedang beraktivitas, jangan tinggalkan membaca itu astagfirullah, atau singkatnya baca saja yang sudah diamalkan tukang roti tersebut. Astagfirullah, cukup astagfirullah saja, dan kita meresapinya dengan penuh pengharapan ampunan semua dosa-dosa kita. Insya Allah Allah dengar dan Allah terima, Allah kabulkan, Allah hapus. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita selama 1 bulan penuh ini, di bulan Ramadan ini, Allah terima dan Allah ridho pada kita semuanya, dan kita dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan maupun kita ambil pelajarannya dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.